Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Mas Sulis. Tentunya masih di pembelajaran matematika kelas 9. Baiklah sahabat MS semuanya, untuk kali ini kita akan membahas soal-soal prediksi penilaian tengah semester 1 untuk mata pelajaran matematika kelas 9. Sudah siapkah kalian anak-anak dengan buku kalian, alat tulis yang mungkin nanti digunakan untuk mencatat hal-hal yang dianggap perlu? Baik, kalau sudah siap, langsung saja kita akan mulai dari soal nomor 1. Jika akar pangkat 3 dari 16 ditulis menjadi bilangan berpangkat adalah, nah, akar pangkat 3 dari 16, maka di sini di dalam akar ini angka 16 ini bisa dipangkatkan ya, kita ubah menjadi bentuk bilangan berpangkat. Nah, sehingga menjadi akar pangkat 3 ya, dari 2 pangkat 4. Nah, 16 itu 2 pangkat 4. Sehingga sesuai dengan sifat-sifat pada bentuk akar, bahwa akar pangkat M dari A pangkat N itu sama dengan A pangkat N pangkat N per M. Yaitu pangkat N per M. Sehingga kalau akar pangkat 3 dari 2 pangkat 4 itu sama saja dengan 2 pangkat 4 per 3. Nah, jawabannya adalah C. Baik, untuk selanjutnya soal berikutnya nomor 2. Nilai dari 10 pangkat negatif 6. 10 pangkat negatif 6. Yaitu ya, 10 pangkat negatif 6 itu sama saja dengan, jadi kalau kita ingat bilangan berpangkat negatif, A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, sehingga 10 pangkat negatif 6 itu sama dengan 1 per 10 pangkat 6. Atau sama dengan 1 per ya, 1 juta. Gitu ya. Nah, di sini 1 per 1 juta itu bisa kita tuliskan menjadi ya, 0,0000001 gitu ya. Jadi di belakang koma itu ada 6 angka. Ya, jawabannya adalah D. Baik, itu selanjutnya soal nomor 3 ya. Di sini soalnya hasil dari 3 pangkat negatif 3 ya, dikali dengan 3 pangkat negatif 1. Nah, ini kalau kita ubah ke dalam dengan menggunakan sifat perpangkatan, itu sama saja dengan 1 per 3 pangkat 3 dikali 1 per 3 pangkat 1. Atau sama saja dengan 1 per 27 dikali 1/3. Nah, sehingga 27 dikali 3 itu 81, maka 1 per 81. Jadi pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Ini soal untuk nomor 3. Jadi saya kira tidak begitu sulit untuk pengetahuan
bangsawan ini. Nah, nomor 4 di sini ya 5A kuadrat B pangkat 3 dikali dengan 4A pangkat 3 ya, C kuadrat. Nah, di sini tentunya yang unsur yang sama itu kita kalikan ya. Jadi ini angka dengan angka, berarti 5 kali 4 itu 20. Kemudian A kuadrat kali A pangkat 3 itu A pangkat 2 tambah 3. Kemudian B pangkat 3, kemudian C pangkat 2 ini karena tidak ada pengalinya ya. Sehingga menjadi 20, ini A pangkat 5, B pangkat 3, ya, kali C pangkat 2. Nah, jawaban ini sama dengan jawaban C ya, C. Oke, saya kira masih cukup mudah ya. Nah, nomor 5, bentuk sederhana dari akar 96, dibagi dengan akar 12. Nah, ini bisa kita sederhanakan, ya, bisa saja akar 96 dibagi 12. Nah, sehingga sama dengan berapa? Akar dari 96 dibagi 12 itu berapa? 8 ya? 8. Akar dari 8 itu sama saja dengan akar 8 itu adalah hasil perkalian dari 4 kali 2. 4 ini bisa diakar sesuai dengan sifatnya. Jadi kalau akar A per akar B itu kan sama saja dengan akar A per B. Kemudian akar A kali B ya itu sama dengan akar A kali akar B. Sehingga di sini akar 4 kali 2 itu sama saja dengan akar 4, ya, akar 4 dikali akar 2. Sedangkan akar 4 itu 2, ya, kali akar 2, jadi 2 akar 2. Baik, jawabannya adalah A. Kita lanjut lagi. Nah, hasil dari 3 pangkat 12 dikali dengan 9 pangkat negatif 3 dibagi dengan 3 pangkat 4. Ya, 3 pangkat 4. Nah, bagaimana ini? Jadi 3 pangkat 12, 9-nya itu kita ubah menjadi 3 kuadrat. Ya, jadi 3 kuadrat, tetapi masih dipangkatkan negatif 3. Kemudian dibagi 3 pangkat 4. Nah, kita ingat bahwa A pangkat M dibagi dengan A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurangi N. Sehingga di sini berapa ini? 3 pangkat 12, kalau dikali itu kita ingat bahwa A pangkat M dipangkatkan N itu sama dengan A pangkat M kali N. Jadi ini dikali dengan 3 pangkat negatif 6, ya, dibagi 3 pangkat 4. Nah, kemudian di sini
sifatnya kalau bilangan pokoknya sama dikalikan berarti pangkatnya dijumlahkan, berarti 12 ditambah negatif 6, nah, karena bagi ini dikurangi 4. Kemudian 12 ditambah negatif 6 itu 6, 6 kurangi 4, 2 berarti 3 kuadrat. Nah, 3 kuadrat itu berapa? 9. Jadi, di sini jawabannya adalah C. Oke, saya kira masih cukup mudah. Kita lanjut lagi. Nah, ini akar 18. Akar 18 dikurangi akar 8. Kemudian ditambah dengan akar 96. Nah, di sini kita akan menggunakan sifat yang tadi, ya, yaitu sifat apa? Akar A kali B sama dengan akar A kali akar B. Nah, sehingga akar 18 itu bisa dinyatakan dengan akar 9 kali 2. Ya. Kemudian akar 8 itu 4, akar 4 kali 2. Kemudian akar 96 itu akar dari 96, 40, berapa? 98 ya, mohon maaf, 98 ya, 98. 98 itu akar 49 kali 2. Oke, sehingga diperoleh di sini akar 9 itu 3 kalikan akar 2. Ini saya langsung ya, jadi akar A kali akar B, di sini akar 9 kali akar 2, akar 9-nya 3. Kemudian ini akar 4 itu 2, berarti 2 akar 2. Kemudian akar 49 itu 7, berarti 7 akar 2. Nah, di sini semuanya ada akar 2-nya, sehingga akar 2-nya kita keluarkan menjadi 3 kurangi 2 ditambah 7 kalikan akar 2. 3 kurangi 2, 1, 1 tambah 7, 8, berarti 8 akar 2. Oke, masih relatif mudah ya. Nah, nomor 8. Nah, di sini hasil dari akar 6 dikali akar 32. Nah, di sini bisa kita kalikan, nah, sehingga menjadi akar 192. Tapi bisa juga kita kita sederhanakan akar 6 itu akar 3 kali akar 2. Kemudian akar 32 itu akar 16 kali akar Maaf ya, saya menulisnya keliru. Iya, ini akar 16 kali akar 2. Jika diperoleh, ya, saya akan 32, 16 kali akar 2. Nah, ini sama dengan akar 3 kali ini akar 2-nya saya dengan akar 16 komutatif ya. Akar 16 kali akar 2 kali akar 2. Nah, di sini akar 3 dikali akar 16 itu 4. Kemudian akar 2 kali akar 2 itu 2, berarti kali 2. Sehingga 4 kali 2 itu 8, 8 kali akar 3 itu 8 akar 3. Ya, itu. Nah, untuk selanjutnya hasil dari akar 24 dibagi akar 2 akar 3. Ya.
hasil dari akar 24 dibagi 2 akar 3. Akar 24 dibagi 2 akar 3. Nah, jadi ini bisa kita tulis begini kan sebenarnya itu. Akar 24 ya, dibagi 2 akar 3, itu biar lebih mudah saja. Akar 24 itu jadi akar 4 kali akar 6. Betul ya? Kemudian di sini 2 akar 3. Nah, selanjutnya akar 4 itu 2 ya, dikali akar 6 per 2 kali akar 3. Sini 2 dibagi 2, 1. Nah, sehingga diperoleh ini 1 kali akar 6. Kita ingat bahwa akar A per akar B itu sama dengan akar berapa ini? Jadi akar 6 per 3. Atau sama dengan akar 2. Nah, ini jawabannya itu ada di A. Oke, kita lanjut lagi. Hasil dari 3 akar 6 dikali akar 18, 3 akar 6 kali akar 18, itu berarti sama saja dengan 3 akar 6 kali akar 6 kali akar 3. Nah, seperti tadi akar 6 kali akar 6 itu kan 6, berarti 3 kali 6 kali akar 3. 3 kali 6 itu 18. Kalikan akar 3. Nah, sehingga jawabannya 18 akar 3 itu adalah D. Saya lanjut lagi nomor 11, bentuk sederhana dari 15 per akar 3. Jadi kalau A per akar B itu kan sama saja dengan A per akar B dikali akar B per akar B. Gitu ya. Nah, sehingga A 15 per akar 3 itu sama dengan 15 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3. Sehingga diperoleh 15 kali akar 3. Ini akar 3 kali akar 3 itu 3. Sehingga ini 15 dibagi 3 itu 5. Sehingga sama saja dengan 5 akar 3. Lanjut lagi soal berikutnya nomor 12. Ini agak panjang. 18 dikali 3 akar 10 dikali akar 12 per 2 akar 6 kali akar 5 kali akar 8. Nah, maka di sini bisa kita jabarkan akar 18 itu sama dengan akar 6 kali akar 3. Kemudian kali 3 kali akar 10 itu akar 5 kali akar 2. Kemudian akar 12 itu akar 12 itu bisa akar 4 kali akar 3. Akar 4 kali akar 3. Nah, kemudian ini dibagi 2 kali akar 6
kali akar 5 kali 8 itu berarti akar 4 kali akar 2. Nah, di sini karena ini semua pembagian pembilangan dan penyebutnya, maka ini bisa dibagi akar 6 bagi akar 6 1. Kemudian akar 5 bagi akar 5 juga 1. Akar 2 per akar 2 1. Akar 4 per akar 4 1. Sehingga menjadi yang tersisa itu akar 3, ya, akar 3 kali akar 3 dibagi yang bawah itu 2. Betul ya, 2. Nah, ini akar 3 dengan akar 3 itu kali-kali 3 berarti sama dengan 3 kali 3 berarti 9 per 2. 9 per 2 itu 4,5. Tapi di sini jawabannya ada 9 per 2. Oke. Kita lanjut lagi ya. Soal berikutnya yaitu nomor 13 ya. Jadi di sini 13 sorry, saya nulisnya keliru. 27 dipangkatkan 4/3. Nah, 27 itu kan bisa kita tulis 3/3. Ya, pangkat 4/3. Nah, kalau pangkat seperti ini kan dikalikan. Jadi 3/3 kali 4/3. Nah, di sini 3 bagi 3, 1. Sehingga diperoleh 3/4. 3/4 itu 81. Nah, jawabannya apa? C. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 14 ya. 81 pangkat 3/4 dikali 27 pangkat 2/3. Nah, ini sama 81 itu kita jadikan perpangkatan, yaitu 3/4. Nah, ini pangkatkan 3/4. Kemudian dikali 27 itu 3/3 pangkat 2/3. Ya, diperoleh di sini dikalikan menjadi 4 kali 3/4 ya, dikali dengan 3/3 kali 2/3. 4 dibagi 4 berarti 3/3 dikali ini 3-nya habis berarti tinggal 3 kuadrat. Ini bisa kita hitung menjadi 3/5 atau 3/3 itu 27 dikali 3/2 itu 9. Nah, kalau kita hitung jawabannya 9 kali 7 itu 63, 6, 18 tambah 6, 24, berarti 243. Nah, ini nomor 14. Kita lanjut nomor 15. Nah, jadi negatif 6 per akar 3 kurang 1 itu kita menggunakan kalau akar A, akar B plus minus akar plus minus C gitu ya. Jadi ini bisa A per akar B salah plus minus C itu bisa ini dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan akar B
ini min, ini plus, jadi kebalikannya. Ya. B akar B plus A. Ya. Nah, sehingga kalau ini bentuk sekawan dari akar 3 kurangi 1 berarti akar 3 ditambah 1, berarti sama saja dengan negatif 6 per akar 3 kurangi 1 dikali akar 3 ditambah 1 per akar 3 ditambah 1. Kemudian yang kedua yang perlu kita ingat ya, bahwa A ditambah B kali A dikurangi B itu sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Nah, sehingga di sini ya, negatif 6 kali akar 3 plus 1 per, nah di sini akar ini kan A min B, A plus B, jadi sama seperti ini ya. Dia menjadi apa? Akar 3 kali akar 3 itu 3. Kemudian ini dikurangi ya 1 kuadrat. 1. Nah, sehingga tinggal apa? Negatif 6 kali akar 3 plus 1 dibagi 2. Nah, negatif 6 itu sama dengan negatif 3. Kali berapa? Akar 3 plus 1. Ya, jawabannya adalah B. Ya, B. Oke, dilanjut lagi nomor 16. Penulisan notasi ilmiah yang benar untuk bilangan. Ini adalah, nah, jadi ini kan sama saja dengan 713, nolnya itu 6. Maka ini sama saja dengan 7,13 dikali 10 pangkat berapa ini? Ya, jadi komanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi pangkat 8. Ya. Jawabannya C. Ya. Jadi ini bentuk baku itu A kali 10 pangkat N, di mana A itu adalah dari 0 sampai 10. Dan N-nya elemen bilangan bulat. Nah, sehingga karena, jadi kalau ini kita jadikan ke seperti ruas kiri ini sama dengan ini, gitu ya. Jadi artinya kan sama, ya. Kita mencari yang bentuk yang ekuivalen. Nah, ini bentuk baku atau bentuk ilmiah, notasi ilmiah itu seperti ini. Ya, jadi ini yang penting diingat-ingat. Lanjut lagi, panjang suatu persegi panjang 7 cm lebih panjang dari lebarnya. Panjang itu sama dengan lebar ditambah 7, ya, 7 cm lebih dari lebarnya. Jika luas daerah persegi panjang adalah 60, luas persegi panjangnya adalah 60, maka panjang persegi panjang tersebut adalah, nah ini kan 60 itu kan sama dengan panjang dikali lebar. Oke, nah dari L sama dengan 60, artinya panjang dikali lebar itu sama dengan 60, dan yang diketahui P itu sama dengan L ditambah 7, maka P-nya kita ganti. L ditambah 7 ini, ya, kemudian dikalikan L, itu sama dengan 60. Nah, sehingga diperoleh apa? L kuadrat ditambah 7L pindah ruas jadi kurangi 60 sama dengan 0. Nah, di sini kita sudah masuk ke persamaan kuadrat. Ya, kita cari L-nya berapa gitu ya.
Nah, kita menggunakan apa namanya? Menggunakan pemfaktoran, ya, itu bisa diperoleh bahwa 60 negatif 60 itu kan 12 dengan 5. Ya, jadi ini L ditambah 12 kalikan L dikurangi 5 sama dengan 0. Di L1-nya sama dengan min 12, kemudian L2-nya sama dengan 5. Nah, saya taruh di sini. Jadi untuk L sama dengan negatif 12 itu tidak mungkin karena lebar tidak mungkin negatif, sehingga kita gunakan yang L sama dengan 5. Untuk L sama dengan 5, maka panjangnya sama dengan 5 ditambah 7 sama dengan 12. Itu ya. Jadi jawabannya adalah B. Baik, untuk selanjutnya nomor 18. Ya. Ini sebuah segitiga luas daerahnya 35 cm persegi. Segitiga ya, luasnya itu sama dengan 35. Alas segitiga 3 cm, jadi A-nya sama dengan 3 cm lebih panjang dari tingginya, berarti tinggi ditambah 3. Ya. Panjang alas segitiga adalah, nah, karena luasnya itu sama dengan setengah alas kali tinggi, nah, maka setengah alas kali tinggi itu sama dengan 35. Kemudian A-nya kita apa namanya? Karena kita akan mencari A, berarti ini bisa juga saya tulis bahwa A kurangi 3 itu sama dengan T. Jadi nanti ini akan kita gunakan, sehingga setengah A, T-nya itu adalah A kurangi 3 sama dengan kalikan T sama dengan T-nya sudah itu ya. Ini kan sudah T gitu ya. Jadi sama dengan 35. Kalau kita kalikan 2 berarti kan A kali A min 3 sama dengan 70. Nah, di sini menjadi kalau kita jabarkan jadi A kuadrat dikurangi 3A, 70-nya kita pindah jadi negatif 70 sama dengan 0. Oke, saya lanjutkan. Berarti 70 itu kalau kita faktorkan kan bisa saja 7 kali negatif 10. Ya, berarti A negatif 10 kali A ditambah 7 sama dengan 0. Betul ya? Sehingga A-nya sama dengan ini, A min 10 sama dengan 0, berarti A-nya sama dengan 10. Di sini A sama dengan negatif 7. Karena karena panjang itu tidak boleh negatif, maka di sini tidak memenuhi. Karena negatif. Sehingga yang betul adalah A sama dengan 10. Jadi jawabannya ini. Nomor 19. Dari hasil pemfaktoran berikut ya, bukan berikutnya. Jadi di sini salah tulisan. Dari hasil pemfaktoran berikut gitu ya. Oke. Jadi ini bisa kita kembalikan. Jadi 3x dikurangi 5 kali 3
X ditambah 5, ini A min B, A plus B itu berarti sama dengan apa? 9X kuadrat, ini B-nya ini berarti min 25. Nah, betul ini ya. Nah, jadi ini betul. Kemudian yang sini 3X min 1 kali X plus 2, maka ini 3X kali X menjadi 3X kuadrat. 3X kali 2, 6X, 6X dikurangi 1 kali X, berarti 5, jadi ini plus 5X. Kemudian yang belakang kali belakang negatif 2. Ya. Sehingga di sini nomor 2 salah. Karena tidak sama dengan ini ya. Salah. Karena salah berarti tentunya kan nomor I1. Nah, I1 ini berarti kemungkinan adalah 3 dan 4 karena ini I2 sudah salah. Nah, kita cari yang lebih mudah. Ini yang nomor 4 ya. Jadi 2X kuadrat min 6X itu kan sama dengan ini X-nya keluarkan, 2X-nya keluarkan berarti 2X kalikan apa? X kurangi 3. 2X kali X kurangi 3. Betul ya? Jadi jawabannya adalah 1 dan 4. Oke, selanjutnya kita akan tulis lagi 8X kuadrat dikurangi 10 X kurangi 12. Ini jadi bisa juga gini aja, langsung aja ya. Jadi M ditambah N sama dengan negatif 10, M kali N sama dengan negatif 96. Ya. Sehingga M dan N-nya diperoleh berapa nih? 96 itu bisa 8 kali 12, 4 kali 24 atau 6 kali 16. 6 kali 16. Berarti di sini negatif 16, ini 6. Ya. Nah, sehingga diperoleh, ya, di sini diperoleh 8 min 16, 8X maksud saya, 8X min 16 kali 8X plus 6 dibagi dengan 8. Nah, di sini kita keluarkan, bagaimana kalau kita keluarkan 4-nya, ya, di sini kita keluarkan 4, berarti 4 menjadi 4 2X. Ya, menjadi 2X dibagi 4 itu min 4, kemudian ini 2-nya saya keluarkan, berarti 2 kali 4X plus 3 dibagi 8. Di sini kan 4 kali 2, 8. 8 bagi 8 habis gitu ya. Sehingga menjadi 2X kurangi 4 dikali 4X ditambah 3. Jadi 2X kurangi 4, 4X tambah 3. Ya, jawabannya adalah C. Nah, itu anak-anak saya kira kita cukupkan ini dulu ya. Nah, sampai nomor 20, nanti di partai yang kedua akan kita lanjutkan nomor 21 sampai dengan
selesai ya. Selamat belajar untuk kalian semua, semoga sukses dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.